Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mimbar TV dimanapun berada, bersama saya Mas Rin dalam program Mimbar Podcast. Mimbar TV juga kami ada media cetak kami, koran Mimbar Umum. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan ngomongin soal mahasiswa ini, ya, terutama terkait dengan pergerakan mahasiswa di era sekarang. Ya, kita coba banding-bandingkan pergerakan mahasiswa hari ini dibanding mahasiswa di era sebelum reformasi. Nah, pada kesempatan kali ini, ya, ini ada dua orang sekaligus yang akan menemani saya. Ya, ini ada Adinda Nabila Ulfah Pandika. Ya, selamat sore. Selamat sore Bang Da. Nabila ini Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Pembangunan Pancabudi. Iya Bang Da. Luar biasa ya, ini seorang Sri Kandi. Di sebelahnya, ya, ada Muhammad Balia. Iya Pak. Apa kabar Muhammad Balia? Alhamdulillah baik Pak. Ini Muhammad Balia, dimisioner Senat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum. Iya betul. Universitas Islam Negeri, ya, di Sumatera Utara. Ini ngomong-ngomong sudah pada tatap muka semua ini belajarnya? Kalau kami Bang di Pancabudi nih ya Bang, karena memang menyesuaikan nih kan dengan pandemi COVID-19, jadi udah tatap muka tapi masih bergilir nih. Setiap fakultas itu ada jadwal masing-masing untuk melakukan tatap mukanya. Oh, gitu. Jadi hari ini fakultas ini, nanti fakultas lain gitu? Iya, gitu. Kalau di UIN sendiri gimana? Kalau UINSU sendiri mungkin ada persyaratannya Bang. Mulai dari vaksinasi harus dilengkapi dan juga ya kalau di setiap kelas itu mungkin nggak seluruhnya masuk Bang. Mungkin sekitar 40% begitu. 40%. Kenapa? Ya mungkin pembatasan mungkin Pembatasan iya ya? betul. Nggak diberlakukan shift ya? Enggak. Enggak ya. Atau jangan-jangan ini ya, karena kalian sering jarang ketemu ini yang menyebabkan mahasiswa nggak bergerak mungkin ya? Bisa jadi Bang. Karena kalau misalnya kita melihat nih pandemi COVID-19 kan membuat batasan ruang gerak mahasiswa atau ruang gerak anak muda yang biasanya kan kalau misalnya habitsnya anak muda ini kan nongkrong kita diskusi. Karena pandemi COVID-19 ini kan adanya pembatasan-pembatasan itu. Bahkan kalau misalnya kita lihat sekarang kritisnya anak muda yang ibarat kata alumni COVID-19 ini itu masih kurang gitu sama kritis-kritis sama mahasiswa yang pernah merasakan kuliah tatap muka seperti itu Bang Da. Jadi kan kemarin itu kan BEM ya, Aliansi BEM seluruh Indonesia itu kan aksi di Bundaran Patung Kuda itu kan. Iya. Mereka mengkritisi tentang sengkarutnya negeri ini kan. Dari mulai apa itu? Ada minyak goreng sampai hari ini ya. Itu sejak Oktober loh. Sejak Oktober itu mulai mencuat harga minyak goreng sampai hari ini nggak kelar-kelar. Kemudian soal apa? 3 periode. Iya. Ya kan? Iya. Perpanjangan masa jabatan presiden, ya kan? Terus kemarin Omnibus Law. Ya. Harga BBM naik terus, ya kan? Nah itu mereka bergerak, bahkan ada yang minta supaya Jokowi mundur gitu. Ya kan? Tapi ternyata di Sumatera Utara adem ayem aja ya. Ini gimana? Apakah mahasiswa ini kalian lah ya, yang misalnya dari Pancabudi juga dari UIN, apakah tidak menganggap ini sesuatu yang memang perlu dikritik, pemerintah dikritik? Karena Presiden Jokowi kan pernah ngomong. Iya betul. Dia tuh kan paling suka dikritik gitu. Iya. Dan memang kritik itu penting loh. Kalau nggak ada kritik, kita nggak bisa memperbaiki diri. Di UIN gimana? Kalau dari UIN sendiri ya Bang, ya selainnya mungkin kami kan mengikuti prokes gitu kan, dan juga bagaimana mahasiswa itu dituntut untuk betul-betul belajar, untuk berdiskusi, dan juga bagaimana untuk bisa mengkritisi kebijakan dari pemerintah sendiri gitu kan. Dan di mana ada pendekatan misalkan boleh buat
JHT gitu kan. Artinya itu Jokowi harus tanggung jawab gitu. Mengenai apa ya? Mengenai kebijakan pemerintah sekarang ini. Bagaimana ya pemerintah betul-betul maksimalkan untuk membuat beberapa kebijakannya agar masyarakat tidak terbengkalai gitu Bang. Mulai mendapatkan pekerjaannya dan juga tidak susah untuk mendapatkan pekerjaan dan juga meningkatnya indeks perekonomian saat ini begitu Bang. Tapi kan Bali ada kawan-kawan kan nggak melakukan apa-apa kan? Kalau saat ini ya Bang, turun ke jalan juga enggak gitu kan? Kalau untuk saat ini ya mungkin beberapa waktu mungkin ada Bang. Dan sisi lainnya juga kami ada juga untuk belajar dan untuk ilmu begitu Bang. Bukannya senior-senior kalian dulu itu juga mereka aksi. Iya betul. Tapi selesai juga kuliahnya kan? Iya. Iya. Nabila kan? Iya Bang. Gimana menurut Nabila? Kalau misalnya kami sendiri Bang dari Pancabudi itu sebenarnya pernah melakukan aksi media massa atau bukan aksi media yang dimana kami juga nih mengkritisi tentang kinerjanya Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota kan. Itu bersama teman-teman dari Aliansi dan seluruh Indonesia dan untuk menindaklanjuti isu-isu yang sebenarnya urgent gitu di daerah kita, itu kami juga udah mulai bergerak untuk melakukan konsolidasi. Kita juga udah melemparkan beberapa surat audiensi ke kalangan-kalangan elit-elit politik yang mungkin bisa kita ajak diskusi untuk bagaimana sih membicarakan kira-kira solusinya apa, permasalahannya di mana gitu Bang. Nggak kelamaan, konsolidasi terus sementara ini kan harga terus naik terus kan. Tadi udah Oktober, ini sekarang belum berapa nih? Maret, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, 6 bulan loh. Nggak kelar-kelar konsolidasinya nih para mahasiswa. Atau jangan-jangan mahasiswa memang sudah nggak ini lagi ya? Udah terpecah-pecah juga. Ya, mungkin ada BEM versi ini, ya, ada BEM versi itu gitu. Atau seperti itu kondisinya. Kalau di Pancabudi gimana? Memang seperti itu? Kalau kami Bang di Pancabudi udah ada melakukan pengkajian gitu kan. Tapi untuk misalnya kita melakukan konsolidasi, untuk kita melakukan audiensi dan segala macam itu kan kita butuh tuh yang namanya mengkaji gitu. Nah dari kami juga udah melakukan beberapa kajian-kajian yang memang udah dibicarakan nih dengan presma dari universitas lain juga untuk kita membicarakan gimana nih isu-isu. Nah itu masih lagi on progress kita untuk membicarakan tentang keluhan-keluhan masyarakat juga. Ya itu juga sedang dikaji dan sedang kita on progress untuk eksekusi gitu Bang. Targetnya eksekusi apa nih? Target eksekusi mungkin nanti bakal kami bicarakan, tapi dalam waktu dekat ini mungkin Bang. Gitu ya? Iya. Kalau di UIN sendiri gimana? Kalau di UIN sendiri juga kami juga melakukan konsolidasi ya Bang. Dan juga kami melakukan beberapa diskusi dengan beberapa tokoh gitu kan, membahas masalah-masalah isu terkini begitu. Dan bagaimana untuk menyelesaikan masalah hal tersebut begitu Bang. Tapi kan bukan zonanya, bukan domainnya mahasiswa memikirkan solusinya kan? Iya betul Bang. Tapi bagaimana kami mahasiswa berperan untuk membantu bisa menyelesaikan masalah tersebut itu Bang. Dulu ya, mahasiswa kan identik selalu turun ke jalan. Iya betul. Iya kan? Ini justru kita melihat bahwa loh, ini mahasiswa kok tanda kutip kok sekarang kok lebih intelek ya, mengedepankan konsolidasi, ya kan, diskusi, mengajukan audiensi, ya kan. Nah dulu kan tidak seperti itu mahasiswa. Ini kok ada perubahan yang signifikan. Cara mahasiswa untuk ikut terlibat membantu rakyat dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi gitu. Apa yang melatar belakangi seperti itu polanya? Mungkin gini, kalau misalnya dari sudut pandang saya sendiri nih Bang, mungkin karena pandemi COVID-19 yang awalnya membatasi ruang gerak kita gitu kan. Jadi kami sebagai anak muda kan dipaksa nih untuk beradaptasi dengan segala teknologi yang sedang berkembang nih Bang. Nah mungkin itu juga yang menjadi salah satu alasan kenapa mungkin terjadi perubahan yang signifikan antara gerak-gerak mahasiswa. Mungkin kalau misalnya zaman dulu gerak media massa atau sosial media itu kurang, mungkin sekarang lebih banyak gerak-gerakan yang beredar di sosial media itu sendiri Bang. Mungkin satu karena pasarnya mungkin lebih luas,
Yang kedua juga karena kita masih pandemi COVID-19 dan itu juga udah ada larangan kan dari pemerintah untuk membuat kerumunan seperti itu juga, Bang. Tapi Belia kan nggak ngefek ya, apa yang dilakukan selama ini kan nggak ngefek. Iya, Masyarakat nggak ini, masyarakat rindu loh, rindu mahasiswa yang wah kami siap berdarah-darah. Iya, berapi-api ya, Pak. Memperjuangkan kepentingan rakyat gitu. Ini atau jangan-jangan kalian takut ya? Atau ada tekanan dari pihak rektorat? Kalau sejauh ini mungkin tidak ada lah mungkin Bang. Kalau mungkin yang titik beratnya untuk tekanan yang berat mungkin tidak ada. Mungkin untuk arahan mungkin jangan terlalu anarkis, mungkin seperti itu ya Bang. Dan menyinggung masalah yang tadi, karena kan kita saat ini kan sudah kemajuan peradaban ilmu pengetahuan dan juga digitalisasi yang sangat tinggi mungkin gitu Bang. Yang mungkin sekarang ini mahasiswa dituntut bagaimana untuk menciptakan suatu hal yang baru gitu Bang. Ya, tapi faktanya demo di media sosial juga enggak ya para mahasiswa kan? Demo di dunia atau tidak? Ya, demo di media sosial tidak. Padahal kan itu di era digital. Era digital. Ya kan? Tapi kan demo di dunia maya, media sosial juga nggak dilakukan. Apa ada? Dilakukan secara masif dan tersistematis gitu? Kalau untuk seperti itu Bang, mungkin kita bisa melihat sekarang ini banyak sekali akun-akun forum mahasiswa gitu, mungkin seperti Bangsa Mahasiswa dan lain-lain. Nah itu juga merupakan salah satu bentuk kritisnya mahasiswa tentang persoalan-persoalan. Jadi mahasiswa-mahasiswa banyak mengangkat di akun-akun sosial media, seperti juga ada akun sosial media Wadah Semawan dan lain-lain. Itu juga bentuk salah satu bentuk kritik kami sebagai mahasiswa untuk menghadapi persoalan-persoalan dan polemik-polemik yang sedang berkembang di negeri ini gitu Bang. Karena saya kan punya akun Facebook. Nah. Saya berteman dengan ada beberapa organisasi mahasiswa. Iya. Ya, saya pikir postingannya paling postingan seremonial, pelantikan ini kan yang narsis gitu kan. Jadi kita makanya ini ada apa gitu. Saya lihat apa memang ada tekanan dari pihak rektorat. Nah, kamu jangan ikutan demo ya. Kalau demo nanti nilaimu aku kurangi gitu. Ada gitu ya, Nabila? Sejauh ini belum ada sih Pak. Belum ada sih Bang yang seperti itu. Tapi mungkin kayak kan kalau misalnya kita melihat dosen nih, ini ada dosen yang berjiwa aktivis, ada dosen yang berjiwa akademis. Nah mungkin ada beberapa dosen yang yang lebih akademisnya lebih tinggi, mungkin agak sedikit apa nggak ada cara lain ya selain demo gitu. Alergi dengan demo ya? Iya, ada dosen yang seperti itu. Tapi ada dosen yang mempunyai jiwa aktivis yang kuat. Oh ya udah, kalian tuh harus kritis, harus ini, harus itu. Itu ada berbagai macam bentuk dosen. Sama seperti mahasiswa kan juga ada nih mahasiswa yang kura-kura, ada mahasiswa yang kupu-kupu juga. Apa itu kura-kura? Kuliah rapat. Kuliah rapat. Nah, kupu-kupu, kuliah pulang. Bedanya apa itu? Kalau kuliah rapat biasanya kan anak organisasi Bang. Kita organisasi diskusi kan, habis kuliah rapat. Kalau mahasiswa biasa kan kuliah pulang. Berarti kalian salah menganalogikan dengan kura-kura. Jadi akhirnya lambat geraknya kan. Harusnya dengan kura-kura kan. Apa pakai istilah lain. Akhirnya jadi kura-kura kan. Lambat jadinya. Kan? Kalau Balia gimana? Mengenai kayak mana itu Bang? Ya tadi, ada nggak tekanan? Misalnya, Balia karena kamu aktif demo-demo, nilaimu aku kurangi lah, terus harusnya kau dapat B, aku kasih C atau kasih dodol gitu. Kalau mengenai tersebut ya Bang, selainnya ada juga dosen yang jiwa akademiknya tinggi mungkin, dan juga ada jiwa aktivisnya mungkin tinggi, dan ada juga dosen yang pro sama tersebut, ada juga yang kontra gitu Bang. Dan juga kalau mengenai tekanan mungkin sejauh ini ya tidak ada lah Bang, mungkin secara kuat gitu kan, untuk di DO atau lainnya mungkin tidak ada. Ini tidak ada sebenarnya, takut ini? Emang tidak ada Bang. Karena kan tidak ini ya, tidak saya melihatnya sesuatu yang aneh gitu loh. Iya. Tidak ada ancaman, ya kan? Tetapi mahasiswa cenderung statis, vakum gitu loh. Sementara rakyat sangat bertumpu. Ya dulu kan, kenapa? Suara mahasiswa itu luar biasa didengar oleh pemerintah. Ya, begitu bergerak, biasanya pemerintah langsung mengevaluasi kebijakannya.
langsung lebih powerful menjalankan kebijakannya agar apa? Kalau misalnya harga minyak goreng, bagaimana harga minyak goreng itu betul-betul bisa ditekan? Kasihan dong. Iya betul. Di rumah kan, kos. Rumah sendiri, Pak. Rumah sendiri, ada mama. Saya ngerasakan kan minyak goreng berapa mahal. Iya, Pak. Nabila kos? Enggak, tinggal sama orang tua. Masih juga kan? Kan terasa gitu kan? Iya. Coba, apa nggak merasa ini kita? Ih, aku ini kok nggak bergerak ya? Gitu. Tapi Bang sebenarnya apa efektif? Nabila yang Nabila lakukan, melakukan konsolidasi tadi, ya. Saya nggak tahu kapan konsolidasi mulai, ya kan? Nah, apa tadi kira-kira itu efektif? Bisa menyelesaikan persoalan ini? Kalau misalnya ditanya efektif atau enggak Bang, tapi ya namanya kita berusaha gitu kan, untuk tetap berada pada rules-nya gitu Bang. Nah kalau misalnya kita bicara tentang suara-suara anak muda gitu Bang, sebenarnya kan kalau misalnya di era sekarang nih kita sering melihat anak muda, anak milenial. Tapi sebenarnya Bang kalau misalnya kita menyoroti nih ya Bang, apa sih sebenarnya peran anak muda dalam dunia politik? Bahkan terkadang anak muda yang kritis itu justru kadang dikesampingkan sama lingkungan sosialnya gitu Bang. Banyak sekali sih kejadian-kejadian yang seperti itu. Wah kalau misalnya orang yang kritis itu ini anak bebal, ini anak nggak bisa dibilangin, ini anak nggak bisa diajarin. Tapi sebenarnya kan kita kritis pada rules-nya gitu, dan kita kritis pada hal yang tepat gitu. Banyak sekali kalau misalnya kita lihat dosen-dosen atau orang-orang di atasan kita lah gitu kan Bang, banyak juga yang punya pikiran yang jelek atau punya pandangan yang negatif terhadap mahasiswa-mahasiswa seperti kami ini yang bergerak gitu, yang melakukan kritik gitu. Mungkin ini mungkin gak hanya dialami sama saya, mungkin dialami sama Balia dan teman-teman pergerakan lain. Bahwasanya ketika kita kritis pada suatu hal, wah kita dicap, wah ini anak bandel gitu, wah ini anak bebel gitu. Nah pandangan-pandangan seperti itu yang terkadang kalau misalnya kita lihat juga nih Bang, banyak sekali itu menghantam psikologis dari mahasiswa-mahasiswa itu sendiri gitu Bang. Karena kalau misalnya kita lihat zaman sekarang ini di era modernisasi, apalagi pada masa COVID-19, kalau untuk aware ke kesehatan mental itu kan juga juga lebih tinggi gitu Bang. Lebih banyak orang-orang yang lebih memperhatikan kondisi kesehatan mental pada saat ini juga gitu Bang. Jadi sebenarnya kalau kami ini mau bergerak, mau kritis, tapi terlalu banyak pandangan-pandangan negatif terhadap mahasiswa-mahasiswa yang bergerak seperti kami gitu Bang. Ada semacam diskriminasi lah ya. Ketika kalian punya posisi seperti ini, dianggap seperti itu. Nah itu berarti mempengaruhi ya. Tekanan tidak, tapi ada perlakuan pihak tertentu yang memosisikan kalian pada posisi yang seakan-akan tidak baik. Gitu ya. Sehingga akhirnya mempengaruhi ya. Iya, mungkin ya Bang, mungkin itu kejadian di sebagian anak-anak yang bergerak gitu kan. Bahkan kalau misalnya kayak kami sendiri, kayak saya nih misal wakil presiden mahasiswa, wah pasti banyak sekali tuh yang di kampus-kampus tuh kan ada kebijakan-kebijakan yang dikritisi gitu kan. Kadang ada dosen yang memang pro, ini cocok dikritisi, ada yang memang enggak. Dalam setiap kepemimpinan kan pasti ada kelompok oposisi, ada yang pro dan ada yang kontra. Nah tergantung lagi bagaimana caranya kami dari Presma dan Wapres untuk menyikapi hal itu lagi Bang. Balia, iya Bang. Sejauh ini bagaimana komunikasi kalian antar pimpinan mahasiswa yang ada di Sumatera Utara itu bagaimana? Untuk saat ini ya Bang, sejauh ini ya bagaimana kami bisa merapatkan untuk berdiskusi dengan beliau-beliau itu, yang para tokoh di atas itu gitu kan. Bagaimana kami itu bisa membuat rapat terbuka, transparan dengan mereka, bagaimana untuk menyelesaikan masalah-masalah isu sekarang gitu kan, mengenai minyak goreng dan sebagainya gitu Bang. Mungkin kami agent of change gitu kan, dicap di kampus mungkin kan. Ya mungkin kami juga berperan gitu kan untuk bagaimana bisa mengajukan pandangan-pandangan kami ataupun juga ya pemikiran kami, gagasan kami, bagaimana nanti itu bisa berguna di masyarakat untuk para tokoh tersebut gitu Bang. Maksudnya rapat terbuka gimana tadi? Rapat terbuka dengan para alumni dan juga para tokoh, para senior, bagaimana ya kita mendiskusikannya itu ya transparan gitu kan, tidak tertutup gitu. Sudah pernah dilakukan? Kalau masa tersebut sudah dilakukan. Kapan itu? Mungkin
ya dalam sebulan ada sekali ataupun 2 kali begitu. Terkait isu-isu yang hari ini, minyak goreng misalnya, kalau IKN kemarin, ada nggak dibahas itu? Baik Bang. Kalau mungkin masalah isu IKN atau minyak goreng maupun lainnya sebagainya ya mungkin ada, tetapi mungkin nggak semuanya, mungkin beberapa aja mungkin gitu. Jadi ada pertemuan rutin lah ya setiap betul. sekali ya. Kalau Nabila, tadi kan Nabila kan ada ikut aliansi BEM-nya Pancabudi, tergabung dalam aliansi BEM seluruh Indonesia. Iya. Nah, tapi tidak ikut dari kemarin ya waktu ada aksi di Patung Kuda, nggak ikut ya. Enggak. Nah itu ada juga pertemuan-pertemuan yang rutin dilakukan membahas tentang situasi yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nah kalau misalnya untuk pertemuan rutin itu Bang mungkin nggak rutin, tapi kami sering melakukan pertemuan dengan presma-presma lain ya untuk berdiskusi juga, karena kan biasa kan menyocokkan juga nih dengan agenda-agenda dari presma-presma universitas lain. Biasa tuh kami konsolidasi atau kami diskusi itu bisa malam gitu, atau kalau misalnya pas lagi ada acara bareng sekalian gitu diskusinya gitu Bang. Selama ini berbenturan nggak kegiatan kalian ya di komunitas tadi di BEM ya di Senam itu berbenturan nggak dengan perkuliahan? Kalau misalnya untuk itu ya pasti ada beberapa yang berbenturan gitu Bang. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi gitu kan, tugasnya mahasiswa ini kan bukan hanya kita bergerak sebagai aktivis, juga bagaimana caranya kita untuk ikut memerankan peran kita sebagai akademis. Jadi kalau misalnya menurut Bila pribadi, kita bergerak pun tapi juga tetap memperhatikan akademis kita itu harus seiring gitu kan. Kadang banyak juga orang-orang gitu atau mahasiswa-mahasiswa lain yang dia bergerak terus tapi agak melupakan akademisnya. Itu makanya kenapa banyak sekali cap bahwasannya ketika kita melakukan pergerakan, kita bergerak sebagai aktivis, kita bakal lama tamat kuliah. Tapi sebenarnya mindset yang seperti itu kan balik lagi ke pribadinya, bagaimana caranya dia membagi waktu, manajemen dirinya, membagi waktu antara organisasi, pergerakannya juga dengan kuliahnya gitu Bang. Nilainya gimana? Kalau mengenai nilai ya Bang, kalau masalah IPK ya mungkin tidak mengaruh ya Bang, karena kan bagaimana Balai bisa mengatur waktu untuk mengenai ya kegiatan senat mahasiswa dan juga belajar di akademik gitu kan. Ya bagaimana ya bisa lah untuk mengatur waktu tersebut gitu. Gimana kamu melihat kondisi negeri ini dan apa yang kamu harapkan? Kalau sejauh ini ya Bang, yang Bel lihat ya negeri ini terutama sekali masalah hukum ya Bang. Masalah hukum itu harusnya yang paling utama untuk diperbaiki. Dan sekarang ini Bali bukan membilangkan hukum itu lemah, tetapi perlu di-upgrade legalitas keadilannya harus ditingkatkan lagi begitu Bang. Dan juga kalau di sisi lainnya masalah perekonomian ya Bang sekarang ini. Mungkin kalau Bel lihat sekarang ini dari kacamata Bel sendiri, perekonomian sekarang ini ya mungkin karena COVID-19 ya mungkin ada penurunan ya Bang. Yang Bel harapkan ya bagaimana dari segi perekonomian itu harus ditingkatkan lebih jauh lagi. Tadi kan Bel sudah menyinggung ada singkatan namanya JHT ya Bang. Jokowi harus tanggung jawab mengenai apa? Perekonomian terutama sekali. Dan juga masalah hukum, bagaimana hukum itu setara gitu kan. Ada namanya di hukumnya itu istilah namanya itu fiat justitia et modus constantine, artinya itu tegakkanlah hukum itu seadil-adilnya walaupun langit itu runtuh gitu Bang. Itu dari segi hukumnya. Dan juga masalah sosialnya, bagaimana ya masyarakat itu tidak terganggu lah mengenai psikologisnya gitu kan Bang. Sekarang ini kan banyak anak-anak yang sindrom gitu kan Bang. Bagaimana anak-anak itu harus bisa berani untuk mengungkapkan apa yang ingin bicarakannya. Jangan sampai semua itu tertutup gitu kan. Yang saya harapkan sih mungkin itu sih Bang, tingkatkan lagi. Nabila?
Kalau dari Nabila sendiri sedikit menambahkan dari yang dikatakan sama Bang ya Bang, mungkin selain kita berbicara tentang bagaimana kinerja pemerintah, tapi kita sebagai anak muda juga harus turut ambil peran. Contohnya bagaimana pengetahuan tentang hukum di negara kita ini kan masih minim nih di masyarakat. Nah, bagaimana caranya kita untuk dapat menyampaikan nih tentang peraturan-peraturan terbaru atau mungkin tentang hukum gitu, karena yang dibutuhkan masyarakat itu adalah anak-anak muda yang peduli dengan masyarakat, yang tidak hanya mengkritisi pemerintah, tapi juga kita kan harus mengkeseimbangkan. Kita mengkritisi pemerintah, tapi kita juga harus turut mengambil peran nih kepada masyarakat. Banyak sekali masyarakat yang mungkin buta tentang undang-undang ITE, mungkin tentang banyak sekali kayak bully gitu kan. Itu kan mesti menjadi kebanyakan habits di negeri kita itu yang secara tersirat juga gitu kan Bang. Kita butuh anak-anak muda yang aware, kita butuh anak-anak muda yang peduli, dan kita juga butuh masyarakat yang pingin tahu gitu. Jadi bisa saling berkolaborasi antara pemerintah, peran anak muda juga ada, dan kebutuhan masyarakat juga terpenuhi gitu Bang. Oke, pemirsa Mimbar TV dimanapun berada, kita sampai pada akhir ya dari diskusi kita dengan dua mahasiswa hebat ya. Satu ya senat ya, demosioner ya. Iya Bang, senat Winsu ya, Balia, iya. Muhammad Balia ya. Iya betul Bang. Balia. Tinggal di mana Balia? Di Brian Bang. Di Brian ya. Kemudian Nabila ya. Nabila Ulfah Riyandika, ini wakil presiden mahasiswa Universitas Pancabudi. Iya Bang. Pemirsa, terima kasih ya sudah pantengi Mimbar TV ya. Simak terus ya Mimbar TV dengan tema-tema lainnya yang pasti sangat penting dan bermanfaat. Saya Masrin mengucapkan billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.